Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 8 MTS semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang keenam, yaitu kesempurnaan rukun Islam dengan haji dan umrah. Ya, semoga kalian sudah siap ya dan selalu semangat dalam belajar. Kita akan membahas mengenai haji dan umrah kali ini. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Ya, haji dan umrah nanti kita akan bahas haji, pengertian haji, kemudian syarat rukun haji, wajib haji, tata cara pelaksanaan haji, ya. Untuk pertemuan kali ini nanti kita hanya akan membahas mengenai haji. Dan untuk umroh insya Allah nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Oke anak-anak, kita langsung saja masuk ke materinya. Kalian perhatikan dan amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar ilustrasi ya pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Ya, kalian amati dan cermati dengan baik. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya kita akan bahas ketentuan haji. Mulai dari pertama pengertian haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amalia harta dan fisik. Ibadah haji memang tidak diwajibkan bagi setiap muslim karena ibadah ini memerlukan biaya. Jadi orang yang berkewajiban haji ini adalah orang-orang yang mampu dan kuasa tentunya. Baik, selanjutnya, tahukah kalian apa itu haji? Haji menurut bahasa atau lughat memiliki arti al-qasdu, ya, yang artinya adalah menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Ini adalah pengertian haji baik secara bahasa maupun istilah. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya kalian perhatikan dalil perintah haji. Kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Silahkan kalian cermati dan kalian baca. Baik anak-anak, sudah dibaca? Kalau sudah, coba kita artikan bersama. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Ya, sudah jelas dalilnya. Sekarang kita akan membahas hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya itu adalah fardu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Ya. Jadi hukum haji ini adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah syarat wajib dan sahnya haji. Apa itu syarat wajib dan sah haji? Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan.
Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Syarat haji dibedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Ya, jadi syarat haji itu ada dua kategori, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang termasuk ke dalam syarat wajib haji apa saja? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat atau tidak gila. Yang keempat merdeka. Yang kelima istita'ah atau kuasa atau mampu melaksanakannya. Ya, ini adalah syarat wajib haji. Ya, Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, istita'ah atau kuasa atau mampu melaksanakannya. Adapun syarat sah orang yang melaksanakan ibadah haji antara lain beragama Islam dan berakal sehat. Sehingga orang kafir atau murtad tidak sah melaksanakan ibadah haji. Demikian juga dengan orang gila atau majnun juga tidak sah, sementara anak kecil yang belum balik dan budak tetap sah menjalankan ibadah haji walaupun mereka belum terbebani kewajiban. Akan tetapi haji mereka belum dihitung sebagai pemenuhan kewajiban haji sekali seumur hidup. Ya, ini adalah perkecualian untuk anak dan budak. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Nah, selanjutnya adalah rukun haji. Kalian perhatikan, yang termasuk rukun haji, yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani, dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Ya, ini adalah ihram, berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ini merupakan puncak ibadah haji. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadah. Ya, jadi tawaf yang termasuk bagian dari rukun haji adalah tawaf ifadah. Kemudian syarat tawaf ifadah sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf. Kemudian, memulai dari Hajar Aswad, berada di dalam Masjidil Haram, di luar Ka'bah atau tidak di dalam Hijr Ismail. Kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ini adalah syarat tawaf ifadah. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Adapun macam-macam tawaf, yang pertama adalah tawaf ifadah. Adalah tawaf yang termasuk rukun ibadah haji. Kemudian tawaf kudum adalah tawaf ketika baru tiba di kota Makkah, sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram. Kemudian tawaf wada adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah
sebagai perpisahan dengan kota suci, Ka'bah dan Masjidil Haram. Ini adalah tawaf wada. Selanjutnya adalah tawaf sunnah. Adalah tawaf selain telah dijelaskan di atas. Tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tawaf sunnah. Tawaf yang selain telah dijelaskan di atas. Oke? Kita lanjutkan. Hal-hal yang disunahkan ketika tawaf apa saja? Yang pertama adalah mencium Hajar Aswad ketika mulai tawaf dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Ya, yang pertama adalah mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya. Kemudian, pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan harwalah atau berlari-lari kecil. Kemudian, istilam atau mengusap rukun Yamani. Rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu sujud di hadapannya. Adapun selain Hajar Aswad dan rukun Yamani, maka tidak disunahkan untuk diusap. Selanjutnya, sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim dengan membaca pada rakaat pertama surat Fatihah dan Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan ibadah. Kemudian berdoa di depan multazam sesuai hajat masing-masing. Selanjutnya meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Oke, ini adalah beberapa disunahkan ketika tawaf. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Ya, jadi sa'i ini dilaksanakan setelah ibadah tawaf. Oke. Kemudian adalah tahallul. Nah, rukun haji berikutnya adalah tahallul. Apa tahallul itu? Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Ini adalah tahallul. Tahallul sendiri ada 2 macam. Yang pertama, tahallul awal, yaitu apabila seorang melakukan 2 rukun ditambah 1 wajib haji. Jadi setelah melakukan ihram, rukun yang pertama, lalu wukuf, rukun yang kedua, dilanjutkan dengan melempar jumroh aqobah. Tahallul awal ditandai dengan memotong rambut, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian minimal 3. Minimal 3 helai rambut. Setelah seorang tahallul awal, maka telah bebas dari beberapa larangan-larangan ihram, kecuali hubungan suami istri. Oke anak-anak semuanya, untuk selanjutnya adalah tahallul tsani atau tahallul kedua. Adalah apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan, termasuk tawaf ifadah dan sa'i haji. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah tertib. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, mulai dari ihram hingga tahallul tsani, kecuali mencukur rambut. Ya, jadi tidak boleh dipolak
balik, harus runtut dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak bergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Oke? Nah, amaliyah yang termasuk wajib haji itu ada 7. Yang pertama itu adalah berikhram sesuai mikotnya. Mikot itu sendiri ada 2, yaitu mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Sedangkan yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani adalah tempat mulai ikhram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Yang kedua adalah mabit di Musdalifah. Kemudian mabit di Mina, melontar jumroh Aqobah, kemudian melontar jumlah ula, wusto, dan Aqobah. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari larangan ikhram dan tawaf wada atau tawaf perpisahan, tawaf yang terakhir. Selanjutnya adalah sunnah haji. Apa saja? Yang pertama adalah mendahulukan haji daripada umrah. Yang kedua, mandi sebelum ikhram atau sebelum memakai baju ikhram. Yang ketiga, sholat sunnah ikhram 2 rakaat. Yang keempat, memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berikhram sampai tahallul. Selanjutnya, mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Kalau tidak bisa, cukup diganti dengan isyarat tangan kanan atau istilam. Demikian juga mengusap rukun yamani di setiap putaran. Kalau tidak bisa, tidak perlu diganti dengan isyarat tangan. Selanjutnya adalah melakukan tawaf kudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram. Selanjutnya menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum, masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah, ini juga merupakan sunnah. Kemudian minum air zam-zam sesudah melaksanakan tawaf. Ya. Ini adalah beberapa sunnah haji. Ya, silakan kalian perhatikan dan cermati dengan baik. Oke anak-anak, sudah paham? Kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah larangan haji. Apa saja? Larangan bagi jamaah pria. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit selama ikhram. Yang kedua, memakai tutup kepala sewaktu ikhram. Yang ketiga, memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ikhram. Kemudian, larangan bagi jamaah wanita adalah yang pertama, memakai tutup muka atau cadar. Dan yang kedua, memakai sarung tangan. Ini juga tidak diperbolehkan. Adapun larangan haji bagi jamaah pria dan wanita adalah yang pertama, memotong dan mencabut kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya. Yang ketiga, menyisir rambut kepala dan lain-lain. Yang keempat, memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut, kecuali yang dipakai sebelum ikhram. Kemudian, memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ikhram. Selanjutnya, yang keenam, mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamat. Ini juga tidak boleh. Bercumbu rayu dengan syahwat atau bersetubuh. Kemudian mencaci maki, mengumpat, dan bertengkar. Selanjutnya, mengucapkan kata-kata kotor atau tidak sopan. Ini tidak boleh.
Kemudian memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Ini juga dilarang. Ya, itu adalah beberapa larangan haji. Oke? Nah, bagi yang melanggar larangan haji tentu akan mendapatkan dam atau denda. Apa itu dam? Dam dari segi bahasa berarti darah. Sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak berupa kambing, unta atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik hajinya. Oke, ini adalah dam ya. Secara detail tidak Pak Guru terangkan di sini untuk dam atau denda. Baik anak-anak, sekarang yang ke-9 adalah macam-macam haji. Apa saja? Haji itu ada 3. Yang pertama adalah haji tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam. Yang kedua, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian umroh. Seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Biasanya cara ini dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati waktu wukuf, kurang lebih 5 hari sebelum wukuf. Selanjutnya haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat atau satu pekerjaan sekaligus. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam nusuk. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Jadi macam-macam haji itu ada 3. Haji tamatu, haji ifrad, dan juga haji qiran. Kemudian yang terakhir adalah tata cara urutan pelaksanaan ibadah haji. Kalian perhatikan, yang pertama adalah ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, terus mabit di Musdalifah, selanjutnya melontar jumroh Aqobah, kemudian tahalul awal, kemudian tawaf ifadah, kemudian sya'i, kemudian tahalul kedua atau tahalul tsani, kemudian mabit di Mina. Nah, setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumroh Aqobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamatu dan haji qiran, selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Oke ya anak-anak, bisa dipahami ya? Itu adalah rangkaian ibadah haji. Baik, kita sudah membahas pelaksanaan ibadah haji dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahaminya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah evaluasi. Silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ya, silakan kalian baca, cermati, dan silakan dikerjakan latihan soalnya. Baik anak-anak semuanya, demikian pembahasan kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila dalam penyampaian Pak Guru ada kekurangan, kekhilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.